Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan tentang kesalahan terakhir yang dibuat oleh Daud. Ada dua kesalahan terakhir. Salah satunya adalah di umur tuanya, dia tidak minta dipeluk oleh istrinya, tapi dipeluk oleh perawan. Saya bertanya-tanya, kemana semua istrinya? Kemana Abigail? Kemana semua yang lain-lain, saudara-saudara? Kemana Betseba? Semua tidak ada. Jadi di umur tuanya dia melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi ada satu kesalahan yang saya yakin kita semua bisa belajar daripadanya. Dan itu kesalahan ketika dia berani menghitung atau melakukan sensus. Untuk berapa jumlah penduduk Israel dan berapa jumlah penduduk Yehuda. Dan itu membawa kemarahan Allah yang luar biasa. Dan saya mulai membaca, cari tafsiran kenapa Allah marah ketika Daud melakukan sensus. Kita akan menemukan itu, saudara. Dan bagaimana Daud menyelesaikan kemarahan Allah. 2 Samuel pasal yang ke-24. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Dikit sekali yang bilang haleluya, berarti masih mencari. 2 Samuel pasal 24 yang sudah menemukan katakan haleluya. Yang belum menemukan bilang puji Tuhan. Nah, masih ada berarti yang belum menemukan. Yang tidak bawa Alkitab bilang saya bertobat. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima serta yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel. Dan dari Dan sampai Betseba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ini saran panglima yang membela dia, bagus sekali. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku raja menghendaki hal ini? Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap kali diadakan sebuah sensus, setiap orang yang dihitung harus bikin korban. Artinya Tuhan tidak mau ada sensus. Tetapi kenapa Daud membuat sensus, dan memang pada akhirnya sensus itu dilakukan hampir selama 10 bulan. Seluruh penduduk dari Israel dan Yehuda, dan ditemukan tentaranya saja 800.000 itu di Israel dan 500.000 itu Yehuda. Jadi 130.000. Penafsir mengatakan itu hanya tentara. Kalau di jumlah penduduknya ada 6 juta. Wow. Tetapi tiba-tiba, saudara-saudara, ada sebuah masalah yang sangat serius. Dan masalah itu adalah Tuhan marah. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Daud berdebar-debar karena melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Menghitung jumlah penduduk dan tentara. Tujuannya adalah siapa Daud? Lihat berapa banyak tentaranya. Lihat berapa banyak rakyatnya. Waspadai, saudara-saudara, ketika Anda suka menghitung kekayaanmu, kemudian mengambil kemuliaan dari kekayaan atau apa yang Anda miliki. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Ketika tiap hari hanya ngitung berapa banyak berkat dan lupa siapa yang memberi berkat, Anda akan berurusan dengan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat serius. Jadi saudara, saya mengatakan kepada saudara semuanya, termasuk saya mengatakan kepada Paulus Wiratno, jangan suka ngitung kemudian sombong dari hasil hitungan itu. Berapa banyak banting, berapa banyak radio, ya kan? Berapa banyak perintis untuk melaporkan ya. Tetapi untuk mengambil kemuliaan, wow. Ya kan? Jadi Pak Rudi jangan suka ngitung berapa rumahnya, ya kan? Berapa untanya, ya, berapa mobilnya, berapa istrinya. Ya, kalau saudara suka menghitung kemudian saudara sombong dari hasil hitungan, ini yang membuat Tuhan marah. Yang membuat Tuhan marah adalah karena sensus itu dilarang oleh Tuhan. Saudara menemukan di dalam kitab Tawarikh, dilarang. Karena apa? Itu menuntut, seperti Tuhan mengatakan begini. Seorang penafsir mengatakan, Israel adalah umatku. Berkali-kali dikatakan, Israel adalah umatku. Ngapain kau hitung-hitung umatku? Kau mau mengambil kredit dari umatku, seolah-olah ini umatmu. Saudara, waspadai ketika kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Waspadai apa sikap ketika kita mencoba untuk meninggikan diri dengan harta milik. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini
Semua hanya numpang lewat, ya kan? Amin. Bilang sama teman saudara, jangan sombong, semua hanya numpang lewat. Semua yang lagi nonton tolong tulis di status, jangan sombong, semua hanya numpang lewat. Numpang lewat, ya kan? Kalau enggak percaya cek nanti Ibu Lydia, itu BPKB, motor Ibu itu suatu saat akan ganti nama, dimutasi, ya kan? Demikian juga dengan surat tanah, suatu saat akan pindah tangan. Mau bangga sih mengenai siapa? Bangga mengenai istri, suatu saat istrimu juga bisa pindah tangan kalau engkau tinggal mati. Bisa terjadi, iya kan? Apa saja yang di dunia ini tidak ada yang tetap. Semua sifatnya fana, tidak ada yang tetap. Kan ada lagunya itu, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia. Kemudian, cari dunia semua binasa. Masih ingat, itu waktu lagu diciptakan dan dinyanyikan, mereka semua belum lahir di sini. Cari apa? Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan sok kaya, sok hebat, sok pintar, sok rohani, sok luar biasa. Semua numpang lewat. Amin. Nah, kesadaran bahwa semua numpang lewat, tolong posisikan dirimu supaya tidak kena hukuman. Ini Daud kena hukuman. Kita akan membaca. Tapi sebelum sampai di situ, saya hanya mengingatkan, semua yang kasat mata sifatnya fana. Semua yang bisa diraba sifatnya fana. Tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tetap. Amin. Itu Joe Dante yang punya the penthouse yang tingginya luar biasa, itu bisa roboh. Saudara tidak tahu Joe Dante, konglomerat di Korea dalam film. Saudara-saudara, kita semua, saya kadang-kadang melihat, kalau bukan harta kita yang meninggalkan kita duluan, kita yang akan meninggalkan harta kita duluan. Saya ulangi lagi, kalau bukan saya yang meninggalkan Kompleks Mercy ini duluan, Kompleks Mercy yang meninggalkan saya duluan. Mengapa? Karena tidak ada yang tetap. Kita ini hanya dipinjami oleh Tuhan. Jadi jangan merasa ini milik saya. Itu namanya ownership. Yang ada adalah stewardship. Ini titipan Tuhan, kita hanya diminta untuk mengelola. Semua hanya titipan Tuhan. Kita hanya untuk mengelola. Suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Masih ingat kalimatnya? Debu kembali kepada debu, roh kembali kepada penciptanya. Mohon maaf. Bajumu yang bagus, suatu saat jadi debu. Serius, saudara. Hidungmu yang mancung itu yang kau rawat tiap hari dengan pelembab, dengan semuanya. Suatu saat akan kembali jadi debu. Wajahmu yang katanya cantik, luar biasa, suatu saat jadi debu. Jangan sombong dengan kecantikan. Iya kan? Coba saudara lihat foto, katakan suatu saat kau akan jadi debu. Bilang, jangan sombong, ya kan? Semua yang kita miliki, debu kembali kepada debu. Dan saya sudah mengatakan apa yang diucapkan oleh kitab pengkhotbah. Orang kaya, orang miskin, kalau mati semua sama setelah 1 tahun, 2 tahun. Wajahnya sama, makanya jangan sombong. Iya kan? Setelah 2 tahun dijejerkan semua, ya, semua sama bentuknya. Sudah lihat, tengkorak itu semua sama. Bahkan saking ngerinya dikatakan manusia dan anjing nasibnya sama setelah mati. Apa artinya? Sadarilah bahwa semua yang ada di dalam diri kita dan diizinkan lewat itu milik Tuhan. Maka tiap hari saudara harus menyanyikan lagu semua karena anugerahnya. Kalau itu benar keluar dari hati, berbahagialah saudara. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengambil kemuliaan dari apa yang Anda miliki. Wow, ada orang kalau jalan begini. Tunjukkan, oh saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Allah kita, ada kan saudara-saudara? Haleluya, oh semua itu sementara. Itu hanya titipan dari Tuhan semata. Jangan pernah sombong dengan harta milik saudara. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.